Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya hari ini teman? Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Amin 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 ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, berhubung ini medianya agak sedikit kering ya teman-teman nih. Sedikit kering ya teman-teman. Ya, ini waktunya penyiraman teman-teman ya. Karena apa? Karena keladi itu suka, selain suka tempat yang lembab, keladi itu suka air teman-teman ya. Nah, usahakan jangan sampai keladi itu sampai kekeringan teman-teman ya. Nanti kalau kekeringan itu akan mengakibatkan keladinya dorman teman-teman ya. Dorman itu apa mas ya? Dorman itu adalah salah satu dimana proses atau fase dimana keladi itu biasanya penyebabnya ya, satu itu kekeringan, dua biasanya waktunya dorman ya. Dorman itu biasanya dia dipengaruhi salah satunya faktornya kekeringan teman-teman. Nah, ciri-ciri dorman itu biasanya daunnya satu persatu itu akan mengalami layu teman-teman, dan biasanya kelamaan itu biasanya tinggalkan umbi ya. Biasanya dorman itu biasanya keladi itu fase dimana dia lagi nyepi alias proses pembesaran umbi teman-teman. Nanti tapi teman-teman jangan khawatir ya, karena keladi dorman nanti itu biasanya nanti kalau medianya basah atau waktu hujan atau disiram terus, insya Allah keladinya akan bangun lagi alias tumbuh lagi teman-teman. Nah, oleh sebab itu alangkah baiknya kalau teman-teman untuk menyiasati ya supaya keladi tidak dorman, itu dengan cara penyiraman secara teratur ya teman-teman, dan usahakan medianya terlalu lembab ya. Oleh sebab itu selain nanti kalau medianya lembab dan penyiraman secara teratur itu biasanya mengakibatkan keladinya biasa besar, terus akan tumbuh subur. Selain protein dan vitamin yang ada di media tanam, faktor air itu sangat penting teman-teman. Oleh sebab itu maka dari itu usahakan ya kalau keladi itu 2 hari sekali atau sehari sekali ya untuk penyiraman teman-teman. Tapi kalau teman-teman waktunya tidak sempat penyiraman atau apa, bisa disiasati dengan pakai ini teman-teman. Nah, tatakan air ya. Tatakan air itu bisa pakai apa aja teman-teman. Bisa pakai piring, terus pakai seperti ini plastik atau tempat wadah lah intinya ya, seperti ini juga nih ya, seperti ini nih, pakai wadah kecil-kecil nih teman-teman. Nah, pakai tatakan air ya, intinya supaya apa? Supaya keladinya itu bisa tempat tumbuh subur, dan biasanya untuk tempat air nih teman-teman. Nah, oleh sebab itu ya, kalau ini kan medianya kering teman-teman, nanti kita akan siram ya, karena kita perawatannya kalau pakai tatakan air itu lebih mudah dan lebih efisien teman-teman, dan sewaktu-waktu kalau ditinggal pergi insya Allah aman-aman aja teman-teman ya. Yuk langsung kita untuk penyiraman ya teman-teman untuk keladi ini, let's go. Nah, kocor gini aja teman-teman, usahakan ngocor sambil dipit aja teman-teman, supaya apa? Supaya nanti tidak terlalu besar untuk ngocor, dan medianya itu enggak meluber kemana teman-teman ya. Berhubung kita pakai tatakan air, kita juga pakai gini aja teman-teman. Nah, selain keladinya biar cepat besar, air itu sangat penting ya untuk semua tanaman teman-teman. Nah nih, dan biasanya keladinya kalau disiram itu daunnya agak sedikit seger teman-teman. Ya, faktor utama ya selain media tanam adalah air itu sangat penting ya untuk tanaman teman-teman. Usahakan kalau punya teman-teman punya kolam atau apa, itu bagus juga loh airnya teman-teman, habis air bekas kolam itu teman-teman, karena kandungannya selain fosfor itu mengandung nitrat yang sangat tinggi ya, dan itu untuk perkembangan keladi juga bagus teman-teman. Kita pakai ini penyiraman ya teman-teman. Insya Allah kalau pakai tatakan air gini aja udah meresap kemana-mana teman-teman. Nanti akan sendirilah. Yang penting kan kocor-kocor gini, insya Allah medianya akan juga teresap. Karena apa? Karena tatakan air nanti kan
biasanya tuh media dari bawah bisa meresap airnya teman-teman. Nah, jadi nggak usah khawatir, nggak terlalu apa. Yang penting gini aja, insya Allah perkembangan keladi juga bagus teman-teman. Nah. Kita juga simpel kok. Sebenarnya tuh untuk perawatan keladi itu gampang-gampang susah ya. Nah, kalau udah menemukan ritme atau penanaman, insya Allah perkembangan keladi juga cepat teman-teman. Dan biasanya faktor utama itu adalah selain medianya yang gembur, terus pencahayaannya yang bagus, terus vitamin dan pupuk yang memadai, insya Allah perkembangan keladi juga cepat teman-teman ya. Jadi semoga bermanfaat ya. Ini masalah penyiraman, karena kita pakai tatakan air seperti ini nih, pakai ini seperti ini ya. Jadi untuk alhamdulillah lah, insya Allah 4 hari atau 3 hari ke depan untuk penyiraman aman teman-teman, karena ini alhamdulillah wadahnya air itu insya Allah bagus kok teman-teman untuk keladi. Karena keladi itu cara mengatasi supaya tidak dorman dan kekeringan adalah dengan tepat wadah ya. Ini calon-calon indukan teman-teman, nggak apa-apa. Nih, kita pakai wadah-wadah seadanya ya. Ini teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman untuk penyiraman keladi, dan semoga bermanfaat ya teman-teman, dan semoga pecinta keladi itu semakin banyak, dan semoga perkeladian Indonesia itu semakin berkembang dan menjuarai atau banyak perkeladian Indonesia nanti go internasional ya. Dan kita cukup akhiri sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya pastinya, dan semoga kita semakin semangat ya untuk bikin konten-konten permasalahan dunia perkeladian. Dan kita akhiri cukup sampai di sini, dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.